Jadi ini adalah seseorang yang dimana dulu meninggalkanmu karena mendapatkan janji-janji palsu. Janji palsu itu apa? Nanti kalau kita bersama, kita buka usaha, kita punya ini, kita punya itu, kita buka ini, kita buka itu. Lalu dia tergoda dengan janji-janji orang ini karena dia melihat sesuatu yang berkilau. Yang berkilau itu adalah pakaian bagus, pakaian mahal, tempat tinggal, mobil mewah, bla 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 bla. Lalu terpiculah dia menurut dia hidup dengan orang ini akan lebih baik dan akan membuat peningkatan dalam kehidupan dia, yang dimana dia melihat segala sesuatu dari luar, dari uang, ya, tidak berdasarkan dari petunjuk ilahi dan panggilan ilahi, hanya karena nafsu dan janji-janji manis yang dijanjikan agar orang ini menetap dan tinggal dengannya, juga menikah dengannya. Ini yang menawarkan diri ini adalah seorang wanita. Lalu seorang wanita ini membanding-bandingkan dirinya bahwa akulah wanita ilahi, aku lebih kaya, aku lebih cantik, bersaing dengan saudara dia sendiri. Dan dia sendiri yang merebut suami daripada saudaranya. Suami saudaranya dia rebut. Saking jahatnya orang ini, saking iri hatinya orang ini, ya. Suami saudaranya sendiri dia ambil. Rela dia menjanjikan keuangan, bla 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 bla. Lalu dia merasa tersaingi dengan saudaranya. Dia mengaku bahwa dialah wanita ilahi, sementara saudara itu adalah orang palsu, bukan wanita ilahi. Lalu, ya, dia itu tidak tahu tentang wanita ilahi, tentang spiritual, tentang keilmuan, tentang tasawuf, tentang marifat, tentang hakikat, tentang kehidupan, bla bla bla. Tiba-tiba mengaku dia adalah wanita ilahi supaya dipilih oleh laki-laki yang diinginkannya, yang direbutnya dari saudaranya. Lalu bersatulah mereka, ya kan? Bagaimana bisa dia menyamakan dirinya dengan wanita ilahi, sementara cara dia memperlakukan dirinya aja berbeda dengan wanita ilahi. Wanita ilahi tidak pernah menawarkan diri, menawarkan komitmen, menawarkan kemewahan untuk laki-laki, dan menawarkan janji-janji kepada laki-laki. Justru wanita ilahi, dia adalah orang yang apa adanya. Dia berbicara apa adanya. Dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya ini, dia tidak punya itu. Dia bicara apa adanya. Dia tidak membuat-buat dan dia tidak menjanjikan hal-hal yang dimana itu adalah delusi. Terus, ya kan, dia tinggalkanlah wanita ilahi bersama dia dengan saudara perempuannya wanita ilahi. Jelas berbeda. Kenapa? Wanita ilahi punya harga diri yang tinggi, sementara dia punya harga diri di -3 dibanding 100. Mau menyamakan harga diri dia dengan wanita ilahi, satu set sudah kalah. Wanita ilahi tidak pernah mengejar, tidak mencari, tidak menelpon, tidak melakukan apapun untuk laki-laki. Karena wanita ilahi, dia tahu levelnya dan dia tahu bagaimana cara dunia memandang dia dan dunia mencontoh dia dan dunia menjadikan dia sebuah panutan. Mana mungkin seorang panutan, seorang wanita ilahi
dan seorang pemimpin mengejar seorang laki-laki seolah-olah dia memberikan contoh kepada dunia sesuatu yang tidak baik dan menjatuhkan harga diri martabat sebagai seorang wanita. Itu tidak mungkin. Nah, berbeda pula dibanding oleh wanita abal-abal ini yang mengaku-ngaku wanita ilahi. Sudah dia ngerebut suami saudaranya, sudah dia menyerahkan dirinya, sudah dia kasih orang uang, menampung orang hidup, berpura-pura tidak menjadi dirinya pula, lalu janji-janjinya kosong, hidup dengan dia orang tambah bangkrut, tambah miskin, tambah dapat masalah. Jelas dampak itu berbeda. Dampak ilahi dengan dampak setan berbeda lah. Nah sekarang ternyata yang berkilauan emas itu bukanlah emas tapi palsu. Tidak menjadi dirinya sendiri. Semuanya terjadi hanya keserakahan dan nafsu dia. Ingin terlihat baik supaya dipilih, lalu rela membeli laki-laki supaya dipilih. Wow, sorry to say, itu bukan saya. Saya tidak mementingkan harta benda di muka bumi ini, terkecuali saya mempunyai harkat dan martabat dan kedudukan yang dihormati. Itu lebih daripada segalanya. Kamu punya banyak uang tapi kamu dibodohin orang, dilecehkan orang, dianggap orang rendah, dianggap orang mudah tertipu. Waleh, apa nggak ada gunanya bro? Nggak ada gunanya. Bahkan uangmu pun tidak bisa membersihkan kedudukan dan jabatan martabatmu sebagai seorang wanita. Uang yang kamu miliki tidak akan pernah membuat kamu terhormat ketika kamu memperlakukan dirimu dengan salah di hadapan manusia. Di hadapan manusia aja kayak gitu, apalagi di hadapan Tuhan. Ngaku-ngaku wanita ilahi. Dan sekarang mereka bangkrut. Mereka meratapi, jangankan kekayaan, malah kemerosotan dan kemerosotan. Karena memilih orang yang salah. Sementara wanita ilahi bersinar, terbang di angkasa dengan kuasa Tuhannya. Dia tertipu dengan apa yang berkilauan di luar, tapi dia tidak melihat ke dalam sifat perbuatan manusia. Bahkan dia ditaruh di tempat sampah, diperlakukan orang dengan cara yang tidak sewajar sepantasnya. Seperti itu. Namun itu adalah karma yang harus mereka terima, karena dia memandang segala sesuatu dari pandangan mata, fisik dan luar. Tidak memandang kepribadian orang itu seperti apa. Dia melihat orang sholat 5 waktu, orang pakai hijab, orang serudungnya lengkap, tetapi dalamnya iblis. Dan saya sangat tahu siapa ini orang. Dia pun juga tahu siapa saya. Ini adalah saudara yang mengambil suami saudaranya sendiri. Dan itu sangat-sangat merendahkan harga dirinya dan sangat-sangat merendahkan dirinya sebagai seorang saudara, seolah-olah dia tidak bisa mencari laki-laki lain sehingga dia mengambil suami saudaranya sendiri. Dan wanita seperti ini bukanlah wanita yang mempunyai harkat dan martabat, tetapi dia berada di rak obral. Dan wanita ini telah berselingkuh, atau laki-lakinya berselingkuh, tidur dengan banyak orang, bla 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 bla. Beberapa memang mereka sudah tidak nyaman, mungkin ya perceraian mungkin. Beberapa kalian kalau ada kesulitan perceraian, tinggal buka sidang, jatuh talak, pergi langsung kabur, seperti itu. Jangan kalah akal, banyak trik di muka bumi ini bro guys.